akan diberikan di akhir acara. Nah, untuk sertifikat akan langsung terkirim ke email masing-masing. Baik. Untuk selanjutnya, langsung saja kita sapa terlebih dahulu untuk pemateri kita. Apakah Bu Reza sudah hadir? Sepertinya Bu Reza belum hadir. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Bu Reza sendiri yaitu salah satu dosen fakultas dari Universitas Airlangga. Tentu saja di bidangnya yaitu psikologi. Beliau berasal dari Surabaya. Nah, Bu Reza sendiri menempuh pendidikan psikologi pada tahun 2019 sampai 2013 di Psikologi Universitas Indonesia dan S2 berada di Magister Ilmu Psikologi Industri dan Organisasi pada tahun 2014 sampai 2016. Beliau sendiri merupakan support HRD dari PT Samsung Elektronik Indonesia dan dosen psikologi dari Universitas Airlangga. Baik, apakah Bu Reza sudah hadir? Halo. Ya, suara saya sudah terdengar. Sudah. Selamat sore Bu Reza. Halo. Ya, sudah terdengar Bu? Apakah suara saya tidak terdengar? Oke, suaranya sudah terdengar. Suara saya sendiri sudah terdengar belum ya? Ya, sudah jelas. Oke, baik. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Reza Lydia Sari. Baik, terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Semoga tetap dalam kondisi yang sehat ya, dan tetap semangat ya untuk menyimak ya sharing hari ini ya. Oke, saya izin untuk share screen dulu. Oke, sebentar ini kok. Apakah sudah muncul di layar? Sudah muncul? Sudah Bu. Oke, baik. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatannya dari Wijaba. Hari ini ya saya akan menyampaikan materi terkait dengan love language ya. Nah, adapun nanti yang akan kita bahas ya dalam beberapa waktu ke depan itu adalah pertama terkait dengan apa sih sebenarnya love language itu atau bahasa cinta ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan love language. Kemudian fungsi dari love language itu untuk apa ya. Kemudian juga tipe-tipe dari love language yang ada itu apa saja ya. Kemudian juga proses pembentukan love language ya, kenapa kemudian kita punya tipe love language tertentu gitu ya. Kemudian juga akan membahas terkait dengan mengenal love language
diri sendiri dan orang lain. Jadi bagaimana cara kita mengenal bahasa cinta yang kita miliki dan juga bagaimana kita bisa mengenal bahasa cinta yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian juga apa manfaatnya ya kalau kita mengenal love language kita sendiri dan love language orang lain, gitu orang yang kita kasihi, apa manfaatnya, dan kemudian bagaimana nih caranya menghadapi kalau ternyata love language yang kita miliki itu berbeda dengan love language yang dimiliki oleh orang yang kita sayangi tadi, gitu ya. Gimana kita menyikapinya? Dan kemudian nanti terakhir saya akan mengupas sedikit terkait dengan love language di berbagai konteks ya. Jadi love language ini tidak hanya dalam konteks pasangan gitu ya, pasangan suami istri atau pacaran gitu ya, tapi juga bisa dalam konteks keluarga dan juga bisa dalam konteks teman ya, teman atau rekan kerja. Seperti itu. Jadi kurang lebih 8 topik ini ya yang akan kita bahas ya. Semoga waktunya cukup ya. Kurang lebih nanti saya dapat kesempatan sampai jam berapa, moderator, untuk materinya? Biar saya bisa memperkirakan. Iya Bu, sampai 16.30 untuk 30 menit sampai jam 5-nya itu sesi diskusi. Jadi Oke, 16.30 pemaparan materi, 16.30 sampai 17 itu sesi diskusi. baik ya. Terima kasih moderator ya. Oke, kita masuk dulu yang pertama ya terkait dengan apa itu love language ya. Jadi kalau di eh, teori ini ya pertama kali itu dipopulerkan oleh Gary Chapman di tahun 92 ya. Dia menerbitkan sebuah buku yang judulnya The Five Love Language: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Jadi ini dia berdasarkan konsultasi ya. Jadi dia seperti seorang konsultan gitu di mana dari klien-kliennya yang datang curhat itu dia akhirnya bisa memetakan bahasa cinta yang ada itu seperti apa saja. Jadi kalau kita bicara love language itu sebenarnya kita berbicara terkait dengan bagaimana seseorang itu mengekspresikan cintanya dalam suatu hubungan. Jadi misalnya kalau keluarga ya, berarti bagaimana seorang ibu itu mengekspresikan cintanya kepada anaknya, atau sebaliknya ya, bagaimana si anak mengekspresikan cintanya kepada ibunya, atau misalnya dalam konteks pasangan ya, bagaimana seorang suami mengekspresikan cintanya kepada istrinya atau sebaliknya. Jadi itu bentuk apa ya, cinta itu kan sesuatu yang tidak terlihat ya. Jadi kita mengkomunikasikan atau kita mengekspresikan cinta tadi itu lewat sesuatu. Dan menurut Chapman itu di bukunya dia menjelaskan bahwa ada 5 cara atau 5 tipe bahasa cinta. Jadi ketika seseorang itu ingin menyampaikan kepada orang lain bahwa dia sayang kepada orang tersebut, dia cinta kepada orang tersebut, itu dia akan mengekspresikan dengan salah satu dari 5 tipe ini. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya ya. Jadi intinya adalah kalau kita bicara love language itu adalah cara kita mengkomunikasikan atau mengekspresikan perasaan cinta kita gitu ya. Jadi cinta itu nggak selalu diungkapkan dengan kata-kata ya. Nanti ada banyak nih jenisnya gitu ya, bahasa cinta yang digunakan oleh seseorang. Nah, kurang lebih itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi love language itu, bahasa cinta itu adalah bagaimana kita mengekspresikan atau bagaimana cara kita menunjukkan kepada orang lain gitu ya, pada orang yang kita sayangi bahwa kita cinta sama dia. Dan itu juga pada akhirnya ketika kita menganut sebuah love language ya, kita akan mempersepsikan orang itu sayang nggak sama kita, itu dari bagaimana cara kita menangkap bagaimana orang itu mengekspresikan cintanya. Gitu ya. Jadi bukan hanya tentang bagaimana cara kita mengekspresikan perasaan cinta kita, tapi ini juga bicara terkait dengan bagaimana kita mengartikan perasaan cinta yang ditunjukkan oleh seseorang gitu ya. Jadi kita merasa orang itu cinta sama saya tuh kalau apa sih gitu ya. Jadi dia menyampaikan cintanya dengan yang seperti apa sih, baru yang kemudian saya merasa dia sayang atau cinta sama saya. Nah, itu love language. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya ini fungsi dari love language. Kenapa sih kemudian ada bahasa cinta?
Yang jelas itu pertama untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kata orang kalau misalnya cinta itu dipendam, itu orang nggak bisa tahu gitu ya. Nah, kita harus mengekspresikan. Jadi kalau kita menyayangi seseorang, ketika kita mencintai seseorang itu bisa kita ekspresikan supaya orangnya juga tahu gitu ya. Jadi fungsi dari love language ini adalah untuk mengekspresikan. Kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu ya. Rasa cinta, rasa kasih sayang itu melalui bahasa cinta. Kemudian juga membuat komunikasi antar pasangan menjadi lebih kuat. Jadi kalau misalnya ketika kita pun sudah terikat gitu ya dalam sebuah ikatan, entah itu ikatan keluarga ya, tapi ketika kita tidak pernah menunjukkan cinta, tidak pernah mengkomunikasikan cinta, itu kan akhirnya hubungannya hambar ya gitu. Tapi kalau misalnya kita di dalam keluarga bisa saling mengekspresikan perasaan sayang antar anggota keluarga, itu pasti akan membuat komunikasi di dalam keluarga akan menjadi lebih kuat. Begitu juga pada kehidupan pasangan gitu ya. Ketika dia bisa menyampaikan bahasa cintanya dengan baik gitu ya, maka komunikasi antar pasangan tadi akan menjadi lebih kuat dan kemudian akan menguatkan ikatan dan tumbuh bersama dalam cinta. Jadi ketika seseorang itu merasakan perasaan sayang atau cinta ya kepada pasangannya, tapi dia nggak pernah bisa mengekspresikan dengan cara yang tepat, maka bisa saja itu pasangannya akan merasa dia nggak cinta gitu ya. Kayaknya pasangan saya nggak cinta. Padahal sebenarnya mungkin cinta, cuman caranya dia nggak pernah menggunakan bahasa cinta yang tepat gitu ya, love language yang tepat. Sehingga kemudian tidak ditangkap dengan baik oleh si pasangannya. Gitu. Jadi love language ini berfungsi untuk sarana ekspresi, supaya orang yang kita cintai mengetahui bahwa kita mencintai dia, kemudian untuk membuat ikatan tadi menjadi lebih dalam gitu, lebih kuat, dan juga supaya komunikasinya bisa lancar gitu ya. Itu fungsi dari love language. Nah, berikutnya ini kita masuk ke tipe love language. Jadi menurut Chapman tadi itu ada lima tipe love language. Yang pertama itu word of affirmation atau kata-kata penegasan. Jadi ada orang-orang itu yang ketika dia mencintai orang lain itu dia benar-benar akan mengungkapkan melalui kata-kata. Bisa dengan pernyataan secara eksplisit ya, aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu ya. Dia benar-benar akan menunjukkan dengan kata-kata gitu. Bisa melalui pujian juga ya, misalnya wah kamu cantik hari ini, kamu hari ini apa ya segar gitu ya, fresh gitu ya. Atau misalnya penghargaan gitu ya, terima kasih ya sudah jadi pasangan yang baik untuk aku selama ini. Nah, ternyata itu ada orang-orang yang memang butuh kata-kata atau penegasan. Makanya jangan heran kalau misalnya kenapa sih pasanganku itu selalu nanya gitu ya, kamu cinta nggak sih sama aku gitu ya. Ya bisa jadi karena memang dia tipikal orang yang pengen itu dicintai dengan word affirmation. Ada kata-kata penegasan. Dia tuh pengen tuh mendengar secara eksplisit bahwa kamu menyampaikan kamu sayang gitu ya. Jadi wajar gitu ya kalau tiba-tiba ada orang yang selalu bertanya gitu ya kepada pasangannya, kamu sebenarnya cinta nggak sih sama aku? Bisa jadi dia memang tipikal yang word of affirmation. Dia selalu butuh penegasan dalam bentuk kata-kata. Secara eksplisit harus kita sampaikan bahwa memang kita cinta, sayang gitu ya. Nah, tipe ini itu adalah tipe yang sangat menikmati kata-kata yang bersifat positif. Jadi baik melalui ucapan secara langsung ataupun bisa dalam bentuk tulisan gitu ya, dalam chatnya gitu ya, dalam pesan teksnya dia mengirimkan gitu ya. Aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu ya. Dan juga jangan bosan juga ya kalau ternyata setiap hari itu pasangan menyampaikan yang seperti itu. Bisa jadi karena memang dia tipikalnya word of affirmation. Jadi setiap hari cara dia menunjukkan cintanya kepada pasangannya adalah dengan menyampaikan melalui kata-kata gitu ya.
Dan kemudian orang-orang yang di tipe word of affirmation ini itu akan sangat bahagia dengan pujian ya yang diterima dari pasangannya, atau dari kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa mereka melakukan sesuatu dengan baik. Jadi kita kayak merasa dihargai gitu ya, bahwa effort dia atau usaha yang dia berikan untuk pasangan itu benar-benar dihargai oleh pasangannya gitu. Misal dengan kata-kata simpel saja ya. Contoh affirmation itu misalnya ketika kita mengungkapkan rasa sayang, ya aku sayang kamu, atau ucapan terima kasih ya sudah bantuin, atau terima kasih ya sudah baik hari ini, atau apapun terima kasih gitu ya, itu sudah bentuk dari word of affirmation. Atau bisa juga ucapan selamat ya ketika misalnya pasangan kita dapat prestasi apa gitu ya, dan kita bisa mengungkapkan melalui ucapan selamat gitu, atau misalnya di hari lahirnya, jadi di hari anniversary mungkin ya, ucapan selamat itu juga bisa menjadi word of affirmation. Atau ketika kita memuji penampilan dari pasangan gitu ya, kamu cantik hari ini gitu ya, kamu luar biasa, wah kamu pintar, kamu hebat gitu ya. Jadi itu contoh dari bahasa cinta yang memang disampaikan melalui kata-kata gitu ya. Nah, tapi sayangnya ya tidak semua orang itu tipenya adalah tipe love language yang affirmation ya. Ada orang tentu emang dia nggak bisa merangkai kata-kata, so dia bukan tipe yang ini. Kita lihat ya tipe yang berikutnya. Ya, ada orang-orang yang menganggap disayangi atau dicintai oleh pasangannya atau orang terdekatnya atau keluarganya itu ketika dia merasa orang tersebut itu punya atau mau meluangkan waktu untuk dia gitu ya. Jadi quality time. Jadi dia akan merasa dicintai ya apabila orang yang terkasih atau orang yang dia sayangi tadi itu hadir ketika dia membutuhkan. Hadir di momen-momen yang penting. Dan kemudian ketika bersama itu ya dia fokus gitu ya, fokus dengan pasangannya gitu ya, tidak sambil main handphone atau main game gitu ya, game online gitu ya. Tapi benar-benar ketika ketemu gitu ya, itu benar-benar menikmati waktu yang berkualitas gitu ya. Jadi memang orang-orang yang tipikal ini biasanya menginginkan perhatian penuh. Jadi dia pengen diperhatikan gitu ya. Kemudian juga lebih mencari kualitas daripada kuantitas bersama orang yang dicintai. Jadi buat dia jarang ketemu nggak apa-apa, tapi sekalinya ketemu itu harus dinikmati momennya. Harus fokus bersama menghabiskan momennya. Jangan disambi sama yang lain gitu ya. Dan mereka juga sangat menghargai kebersamaan dengan pasangan meski tidak lama atau hanya berlangsung di akhir pekan. Jadi kalaupun jalan-jalan bersama pasangannya itu dilakukan hanya di Sabtu Minggu gitu, it's okay buat dia, nggak masalah. Jadi dia memang nggak pernah menghitung jumlahnya ya, seberapa intensnya, atau seberapa banyak frekuensinya ya, tapi lebih ke kualitasnya. Jadi jarang ketemu pun nggak apa-apa, tapi sekalinya ketemu itu dia merasa apa ya, waktunya itu dihabiskan dengan sesuatu yang berkualitas gitu ya. Tidak sibuk dengan urusan masing-masing, tapi benar-benar bisa saling curhat, ngobrol gitu ya, atau makan bersama gitu ya. Itu ini orang-orang yang bahasa cintanya adalah quality time. Nah, contohnya ya, contoh yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan bahasa cinta yang quality time itu mereka bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian nggak sibuk bermain game online atau main HP ya saat sedang bersama gitu ya. Kemudian juga meluangkan waktu untuk bersama meskipun hanya sebentar gitu ya, duduk sambil ngobrol gitu ya, sambil menceritakan kegiatan-kegiatan sehari-hari, sehari tadi ngapain aja gitu ya, atau misalnya jalan-jalan yang nge-mall gitu ya, dan melakukan aktivitas bersama, mungkin nonton bareng atau makan bareng gitu ya. Ini contoh tipe love language yang quality time. Yang kedua ya, tadi setelah yang pertama melalui kata-kata gitu ya, penegasan kata-kata. Nah, ini waktu yang berkualitas. Jadi dia akan merasa dicintai ketika pasangannya itu memang menyediakan waktu buat dia.
Gitu. Oke, berikutnya ya, yang ketiga, ini ada orang-orang yang merasa dicintai itu ketika ada atau ketika dia mau menyampaikan cintanya itu melalui sentuhan fisik, physical touch. Jadi dia akan lebih merasa dicintai ketika menerima sentuhan fisik gitu ya. Membutuhkan sentuhan fisik terlebih untuk membangun keintiman dalam sebuah hubungan. Kemudian keinginan dekat secara fisik dengan pasangan itu menjadi prioritas. Jadi memang orang-orang dengan tipikal ini itu biasanya lebih susah untuk menjalani LDR atau long distance relationship ya, yang hubungan jarak jauh secara fisik ya, karena dia adalah tipikal yang eh, pengennya secara fisik itu ada gitu ya. Jadi biasanya itu ya, contohnya misalnya dia ketika lagi sedih itu pengen ada orang yang nepuk pundaknya gitu ya. Kemudian ketika dia sedih ada orang yang kemudian eh, megang tangannya untuk menguatkan gitu ya. Jadi eh, tipikal yang physical touch ini itu dia akan merasa dicintai ya ketika misalnya melakukan eh, kontak fisik ya, ada sentuhan fisik dengan si orang yang dicintai gitu ya. Dan ini merupakan cara yang paling nyata dan langsung bisa dirasakan oleh pasangan ya. Selama hal tersebut dilakukan atas dasar cinta dan sayang dan sangat menenangkan dan meyakinkan. Jadi memang harus dari kedua belah pihak. Dan kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa physical touch ini tidak selalu tentang seks. Jadi bisa berupa eh, gandengan tangan gitu ya, atau sekedar merebahkan kepala di bahu pasangan ya, atau memberikan pelukan gitu ya, misalnya seorang ibu kepada anak ya. Jadi misalnya ketika anaknya pulang sekolah ya, bagi keluarga yang memang tipe love language-nya sentuhan fisik ya, bisa saja ketika anaknya pulang sekolah itu disambutnya ya dengan pelukan gitu ya, merangkul anaknya gitu ya. Tapi bisa jadi di keluarga lain nggak seperti itu ya. Jadi memang balik lagi tergantung dari di keluarga itu yang di bahasa cinta yang digunakan yang seperti apa gitu ya. Jadi eh, berpegangan tangan gitu ya, elus-elus kepala gitu ya, atau berpelukan, berangkulan ya saat sedang menghabiskan waktu bersama. Nah, ini contoh dari bahasa cinta yang disampaikan melalui physical touch atau kan sentuhan fisik. Jadi ada orang-orang yang mengekspresikan cintanya melalui sentuhan fisik. Kemudian ya, yang keempat, nah ini tadi yang saya bilang ya, jadi beberapa orang itu nggak butuh kata-kata gitu ya. Aku tuh nggak butuh, kalau kamu sayang sama aku nggak butuh pengakuan dari kata-kata, tapi perlu tindakan nyata. Nah, ini ada nih, ada tipikal-tipikal yang memang bentuk love language-nya mengedepankan pada tindakan nyata pada pasangan. Jadi dia misalnya kalau ada masalah gitu ya, dia nggak berharap hanya diberikan semangat, semangat ya, kamu bisa melalui masalah ini, nggak sampai di situ, tapi dia berharapnya itu sampai bantuin dia gimana caranya menyelesaikan masalah itu. Gitu. Jadi dia memang menuntut aksi nyata ya ketimbang omongan belaka gitu ya, dan dia akan merasa dicintai dan dihargai kalau pasangan itu melakukan tindakan nyata tanpa kata. Jadi nggak usah, dia nggak butuh pujian gitu ya, kamu cantik hari ini, enggak gitu, tapi dia ya udah langsung aja gitu ke tindakan nyatanya. Misalnya ketika dia eh, contohnya ya, misalnya tindakan kecil yang mulai dari bantu mengerjakan tugas gitu ya. Misalnya seorang suami ya ketika dia mengekspresikan cintanya kepada istrinya ya, bisa jadi dia bantu istrinya ya ketika tahu istrinya kecapean, atau ketika tahu istrinya kelelahan gitu ya, banyak tugas lain yang harus dilakukan oleh istrinya dan dia kemudian membantu mengerjakan tugas tersebut ya, bantu cuci piring, bantu masakin untuk pasangan gitu ya. Kemudian ketika pasangannya sakit diantarin ke dokter gitu ya. Pokoknya aksi-aksi tindakan nyata itu bisa menjadi bahasa cinta juga. Jadi ada juga orang-orang yang mengungkapkan, dia nggak bisa mengungkapkan lewat kata-kata tapi lewat perbuatan. Jadi memang langsung gitu ya, dia akan melakukan sesuatu gitu untuk si pasangannya. Jadi ini
cenderung memperhatikan dan menghargai hal-hal kecil yang dilakukan pasangan. Jadi orang yang tipikal ini itu dia juga akan sangat peka dan apa ya, mengapresiasi ya, dia menghargai sekecil apapun hal-hal yang dilakukan oleh pasangannya. Jadi misalnya ketika dia sakit, tiba-tiba pasangannya misalnya GoFoodin makanan misalnya ya, atau tiba-tiba datang aja gitu di depan rumah gitu nganterin makanan, tahu oh kamu hari ini sakit gitu ya, dianterin makanan gitu ya atau apa gitu. Nah, itu eh, dia selalu ingat gitu ya. Jadi orang-orang yang act of service ini biasanya dia selain ketika dia mengungkapkan cintanya dengan melakukan tindakan nyata, ketika dia menerima apa ya, bahasa cinta dari orang lain pun ya, yang ketika orang lain itu melakukan dengan tindakan nyata, dengan meskipun hal-hal kecil itu dia selalu mengingat. Nah, jadi dia memperhatikan dan menghargai setiap hal kecil yang dilakukan oleh pasangannya. Seperti itu. Nah, berikutnya ini yang terakhir. Ini bahasa cinta yang kelima, yaitu receiving gifts, menerima hadiah. Jadi ada orang-orang yang ketika dia mencintai orang lain, itu dia akan menyampaikan cintanya melalui pemberian hadiah, berikan sesuatu. Tipe receiving gifts itu eh, orang tipe ini juga akan merasa dicintai itu ketika dia menerima pemberian dari orang yang dicintai. Jadi kalau orang yang ngasih hadiah pas dia ulang tahun itu baru dia ngerasa aku disayangi gitu ya. Dia merasa lebih disayang ketika dia menerima sesuatu gitu dari pasangannya. Nah, dan mereka sebenarnya itu eh, apa ya, tidak menuntut sesuatu yang besar juga ya, bukan yang mewah ya. Jadi mereka bukan hanya menghargai hadiah, tapi juga waktu dan usaha yang dicurahkan oleh si pemberi. Jadi bukan menilai dari harganya si benda yang dikasih, tapi bagaimana si pasangannya ini berusaha gitu ya. Usaha apa yang kemudian dilakukan oleh si pasangannya untuk bisa memberikan hadiah tadi. Waktu yang dikorbankan oleh si pasangan untuk kemudian bisa memberikan hadiah itu tadi, itu yang lebih dia lihat. Jadi dia tidak mengharapkan hadiah besar atau mahal ya, tapi lebih pada upaya atau usaha dan kemudian dia melihat itu sebagai bentuk perhatian. Jadi ketika seseorang memberikan hadiah itu wujud dari perhatiannya si pasangan tadi ya. Jadi dia nggak akan menilai dari harganya ya atau nominal hadiahnya, tapi lebih kepada oke, pasanganku masih mengingat hari ulang tahunku dan dia masih menyempatkan diri untuk membelikan hadiah. Gitu ya, dia akan mikirnya ke arah sana. Dan kemudian butuh hadiah-hadiah sederhana untuk menunjukkan kepedulian pada mereka. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa pasangan kita itu tipikal receiving gifts, maka jangan pernah melewatkan momen di mana harusnya kita ngasih hadiah tapi kita nggak ngasih hadiah. Ini karena pasti dia akan merasa bertanya-tanya ya, sebenarnya pasangan saya mencintai saya atau tidak ya, gitu ya. Jadi ini contohnya ya, biasanya orang-orang dengan tipe love language ini kita akan memberikan hadiah pernikahan misalnya atau hadiah anniversary ya, hari jadi ya, atau hadiah ulang tahun ya, hadiah wisuda, pokoknya di momen-momen tertentu yang kemudian dia merasa eh, perlu untuk memberikan hadiah dan atau menerima hadiah dari pasangan gitu. Dan hadiah-hadiah yang bisa diberikan itu tidak harus mahal gitu ya. Jadi yang penting buat dia itu pasangannya nggak lupa gitu, nggak lupa nyiapin hadiah buat dia. Ya. Dan dia juga akan menyiapkan hadiah untuk pasangannya. Jadi ada pasangan-pasangan yang memang ketika ulang tahun pacarnya dia akan pasti ngasih kado, tapi ada juga yang mungkin enggak gitu ya. Kalau yang enggak ya berarti memang karena tipe love language-nya bukan receiving gifts gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan pembentukan love language ya. Kenapa sih ada orang yang cara menyampaikan love language-nya itu melalui hadiah, ada yang cara menyampaikan love language-nya melalui physical tadi ya, dengan sentuhan fisik gitu ya, merangkul atau memeluk ya. Nah, ternyata itu balik lagi tergantung dari itu bisa terbentuk dari lingkungan terdekat kita, yaitu orang tua. Jadi keluarga itu memang jadi tempat kita belajar pertama terkait bahasa cinta.
gitu ya. Bagaimana cara orang tua kita mengekspresikan cintanya kepada kita, itu juga yang mungkin akan mempengaruhi bagaimana kita berharap pada pasangan nantinya. Jadi kalau misalnya kita tipikal yang orang tua kita itu kalau misalnya kita berhasil, kita ulang tahun dikasih kado gitu ya. Nah, itu wajar aja kalau kemudian nanti ketika kita punya pasangan, kita juga berharap pasangan kita ngasih kado gitu ya. Karena ternyata love language yang diajarkan di dalam keluarga kita oleh orang tua kita itu adalah yang receiving gifts tadi gitu ya. Tapi sebaliknya ya, misalnya ketika kita tumbuh dalam keluarga yang ketika menyampaikan kasih sayang itu dengan cara eh, apa ya, mengungkapkan lewat kata-kata ya, penegasan lewat kata-kata, misalnya bilang kamu eh, pintar ya gitu ya, atau sering mengapresiasi lah, atau bilang terima kasih ya Ma, terima kasih ya Pak gitu ya, akhirnya terbawa gitu ya, sampai ketika dia punya pasangan pun maka dia love language yang dia punya itu adalah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya dari keluarganya. Oke, kemudian eh, orang terdekat gitu ya. Jadi selain orang tua itu bisa juga dari orang terdekat. Orang yang terdekat sejak kecil ya, mungkin ketika dia kecil tumbuh dalam keluarga yang orang tuanya sibuk gitu, sehingga kemudian dia sering lebih banyak menghabiskan waktu dengan kakek nenek atau dengan eh, pembantu babysitter gitu ya, bisa jadi dia bahasa cinta yang dia pelajari ya dari perlakuan yang diberikan oleh kakek neneknya tadi gitu ya. Orang terdekat juga ikut mempengaruhi. Atau bisa juga dari pengalaman gitu ya. Pengalaman hadir saat menjadi sang pemberi atau penerima kasih sayang. Jadi biasanya kita menjadi orang dengan tipe eh, penegasan kata-kata ya tadi ya, word affirmation, itu karena ternyata selama ini kita pun diperlakukan seperti itu ya. Jadi kita merasa saya misalnya pemberian hadiah ya, penerima hadiah. Sama ini saya menerima hadiah gitu ya dari pasangan saya, sehingga kemudian akhirnya saya juga jadi orang yang ketika mau mengungkapkan cinta saya juga akhirnya memberikan hadiah gitu ya. Jadi bisa dari pasangan dan bisa juga dari pengalaman gitu ya. Dari cara orang lain memperlakukan kita gitu ya sebelumnya seperti apa. Jadi kalau bisa kita simpulkan, pembentukan dari love language itu bisa terbentuk dari masa lalu ya, dari masa pengalaman kita waktu kecil ya, seperti apa kita diajarkan gitu ya cara mengungkapkan atau mengekspresikan cinta itu melalui apa. Nah akhirnya itu terbawa sampai kita besar. Gitu ya. Bisa dari masa lalu, bisa juga dari masa sekarang gitu ya. Terbentuk dari masa sekarang itu artinya dengan siapa kita menjalin hubungan saat ini gitu dan bagaimana dia memperlakukan kita itu bisa saja mempengaruhi bagaimana juga kita akhirnya punya love language yang sama gitu ya dengan pasangan kita tadi. Jadi bisa dipengaruhi juga oleh faktor internal ya misalnya kepribadian ya. Jadi selain karena pengalaman bisa jadi karena memang kita tipikal orangnya ya kepribadian kita yang memang seperti itu gitu ya sehingga kemudian akhirnya bahasa cinta yang kita gunakan yang seperti itu atau selain dipengaruhi oleh faktor internal ya, yang kepribadian yang faktor yang berasal dari dalam diri sendiri bisa juga dari faktor eksternal yaitu dari pola pengasuhan ya. Jadi bagaimana orang tua kita memperlakukan kita, bagaimana pasangan memperlakukan kita itu akhirnya mempengaruhi juga bahasa cinta yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini eh, cara untuk mengenal ya. Mungkin dari tipe 5 tadi pasti kan kita lagi menebak-nebak ya. Sebenarnya saya tipikal yang mana sih gitu ya dari 5 yang tadi itu. Mengenal love language diri sendiri itu sebenarnya kalau di psikologi itu ada alat tesnya gitu ya. Mungkin nanti saya bisa share linknya ya di sini ya teman-teman bisa coba.
Ini salah satunya love language di apa namanya di 1% ya, ada di webnya 1%. Ini bisa tes love language dan nanti bisa keluar hasilnya. Teman-teman di sini sebenarnya love language-nya apa sih gitu ya. Nah, itu nanti saya bisa share di chat ya. Setelah ini teman-teman bisa mengukur gitu ya, kira-kira saya love language-nya apa gitu ya. Karena ketika kita mengenal diri kita terlebih dahulu, jadi memang harapannya itu kita kenal dulu ya. Sebenarnya saya tuh tipikal atau tipe love language apa gitu, sehingga kemudian saya tahu apa yang harus dilakukan oleh pasangan saya gitu ya. Jadi saya bisa mengkomunikasikan ke pasangan saya itu orangnya tipikal love language-nya ini gitu. Jadi kalau kamu mau menunjukkan kasih sayangmu, sesuaikan dengan love language saya gitu ya, supaya saya bisa menangkap pesan yang sama bahwa kamu sayang sama saya gitu ya. Atau misalnya juga ketika kita mengenal love language diri kita sendiri, kita juga bisa sampaikan kepada pasangan bahwa saya itu tipikal love language-nya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya saya melakukan ini, itu sebenarnya saya sayang sama kamu gitu. Karena cara saya menyampaikan sayangnya memang lewat ini gitu. Oke, kemudian mengenal love language orang lain. Jadi kita juga bisa mengenal love language orang lain ya. Sayangnya memang kalau yang di 1% itu kan kita mengukur diri kita sendiri ya. Kita nggak bisa mengukur orang lain. Itu alat ukurnya hanya bisa berupa self report ya. Kita melaporkan diri kita. So hasilnya yang keluar adalah kitanya gitu ya. Tapi kita nggak bisa melihat orang lain gitu atau orang yang kita sayang itu sebenarnya love language-nya apa, kecuali kalau misalnya kita nyuruh dia ngisi juga ya, jadi dia ngisi dulu, kita juga ngisi dan kita cocokkan gitu ya. Tapi selain dengan alat ukur tadi ya, kalau kita mau mengenal love language dari orang lain yang pasangan kita tadi itu bisa kita lakukan dengan pertama kita mengenali dulu, kita mengenali pasangan kita dengan lebih dalam ya. Kita perhatikan ya bagaimana dia mengungkapkan rasa cinta atau kasih sayangnya kepada orang di sekitarnya. Jadi biasanya pasangan saya ini ketika dia mengungkapkan rasa sayangnya itu dengan cara yang seperti apa. Kemudian juga bisa dengan mendengarkan keluhan pasangan gitu ya. Misalnya ketika kita mendengar gitu ya pasangan kita bilang, kemarin itu aku ulang tahun dan aku kecewa kamu nggak ngasih hadiah apa-apa. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh bahwa ternyata sebenarnya tipe pasangan saya itu adalah tipe love language yang eh, giving ya, menerima hadiah gitu ya, tipikal yang merasa dicintai kalau dia menerima hadiah, gitu ya, menerima sebuah pemberian, gitu ya. Jadi dengan sering mendengarkan keluhan pasangan, kita akhirnya jadi introspeksi juga ya, jadi lebih bisa memahami, oh bahwa ternyata sebenarnya pasangan saya tipikalnya love language-nya adalah yang ini gitu ya. Berarti saya selama ini ada yang belum tepat nih, ya, harus ada yang saya rubah gitu ya supaya pasangan saya merasa dicintai atau disayangi gitu ya. Kemudian juga memahami apa yang sering pasangan minta gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang gitu ya, misalnya seorang istri bilang, kamu kalau lagi kamu kalau lagi apa ya ada waktu luang harusnya jalan-jalan dong, ngajakin anak istri jalan-jalan dong gitu ya. Nah, ketika pasangan kita bilang seperti itu, akhirnya kan kita jadi tahu ya, oh ya berarti sebenarnya pasangan saya ini tipikal quality time gitu ya. So, sehingga kemudian kalau saya mau menunjukkan rasa sayang saya pada dia, ya udah saya ngajak jalan-jalan gitu ya. Berarti dia memang pasangan dengan tipe love language-nya adalah quality time. Dia nggak butuh hadiah, nggak butuh apa-apa, hanya butuh waktu. Kamu menyediakan waktu buat dia gitu ya untuk menghabiskan waktu bersama gitu ya. Kemudian mendiskusikan jika terdapat perbedaan love language. Jadi kalau misalnya kita punya love language, jadi bayangkan ya, misalnya saya punya love language yang berbeda dengan pasangan saya ya. Saya udah memberikan nih, menurut saya cara mengekspresikan cinta itu adalah dengan memberikan hadiah misalnya kepada pasangan. Saya udah beliin hadiah gitu ya. Tapi kok pasangan saya tetap merasa saya nggak mencintai dia.
Nah, bisa jadi itu karena dia merasa bahwa ada yang kurang. Aku tuh nggak butuh hadiah, aku nggak butuh kamu ngirim bunga, kue ulang tahun, aku butuhnya kamu datang. Datang dan menghabiskan waktu bersama gitu ya, makan malam bersama di hari ulang tahun itu gitu. Dia nggak cuma butuh hadiah gitu, berarti dia butuhnya quality time. Nah, ketika seperti itu kan berarti ada perbedaan ya. Saya merasa bahwa kalau saya mencintai seseorang, saya harus ngasih kado. Sementara sebenarnya pasangan saya itu berharapnya kalau orang itu mencintai dia, itu quality time, kasih waktu. Ada waktu yang diluangkan untuk bersama dia gitu ya. Nah, ketika seperti ini berarti kan ada perbedaan ya, ada perbedaan love language antara dua orang pasangan ini. Nah, itu kan akan menjadi konflik nantinya kalau kita nggak mendiskusikan secara terbuka bahwa saya love language-nya ini, sehingga kalau kamu mau menunjukkan cintamu, kamu melakukan ini. Terus nanti kita juga tanya ke dia tipe love language-nya apa, sehingga kemudian ketika kita mau mengekspresikan cinta kita kepada dia, kita sesuaikan juga dengan love language-nya dia gitu ya. Baru kemudian hubungan tadi akan bisa lebih baik. Seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, apa peserta di sini mau mencoba untuk mengenal love language-nya diri sendiri? Kalau iya, saya bagikan linknya di chat untuk bisa mengetes. Oke, ini ya sebentar. Saya sharekan linknya. Ini punyanya 1% gitu ya. Nanti kalau ada di bagian konfirmasi email atau apa, nanti bisa di skip aja ya. Oke, sebentar ini linknya saya kopikan di chat. Jadi nanti ketika diklik ya linknya, itu nanti akan ada eh, panduan gitu ya. Terus nanti bisa klik mulai gitu ya. Setelah klik mulai nanti akan ada dua opsi ya. Dua opsi dan pilih salah satu gitu. Jadi ada 21 pertanyaan di mana masing-masing pertanyaan itu akan ada dua pilihan gitu ya. Misalnya aku merasa lebih dicintai ketika kapan nih? Ketika orang aku memeluk orang yang kucintai atau ketika seseorang yang kucintai mengirimkan pesan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi saya berikan waktu ya mungkin kurang lebih 2-3 menit ya. Silahkan untuk mengisi ya, mengisi quiz tes love language ya, sehingga kemudian nanti bisa mengetahui ya sebenarnya saya tipikal orang dengan tipe love language yang mana gitu. Apakah sudah berhasil atau ada yang tidak berhasil mengklik linknya? Berhasil mengisi? Ya, nanti setelah mengisi, apa namanya, selesai mengisi, nanti kan ada disuruh masuk nih, masuk ke 1%. Nggak usah, langsung aja lewati langkah ini, ya, diklik yang bagian paling bawah, lewati langkah ini, setelah itu nanti baru keluar hasilnya. Seperti itu. Oke, oke ya, silakan. Saya tunggu.
Oke, ya sepertinya banyak yang sudah selesai ya. Oke, mungkin saya tanya sepintas aja ya. Mungkin nanti bisa eh, raise hand dan nanti minta tolong moderator mungkin ikut menghitung ya. Saya mau lihat dulu apakah dari yang mengisi survei tadi ada yang hasilnya typical word of affirmation. Boleh raise hand atau tunjuk tangan gitu yang tipikalnya word of affirmation. Bisa raise hand. Oh, nggak ada ya. Nggak ada yang word of affirmation. Oke, berarti ini tipikal yang aku nggak butuh kata-kata gitu ya. Jadi kalau mengekspresikan cinta, aku nggak butuh kata-kata ya. Oke, baik. Kalau yang tipikal quality time, bisa raise hand atau angkat tangan gitu ya. Ada simbol angkat tangan, mungkin reaction angkat tangan. Oh, lumayan banyak ya. Ini yang quality time ya. Oke, jadi orang-orang yang quality time ini memang sukanya dia nggak butuh kata-kata, nggak butuh hadiah, cuman butuh waktu. Kamu tolong kasih aku waktu gitu ya. Kalau kamu sayang sama aku, kamu sediakan waktu untuk aku. Oke, ya terima kasih. Ya boleh dihilangkan dulu resennya. Jadi ada 4 ya. Oke, kemudian saya mau tahu yang tipe love language-nya physical touch atau sentuhan fisik. Ini biasanya kalau lagi sedih, berharapnya itu nggak cuma kata-kata semangat ya, atau jangan sedih ya, tapi benar-benar tuh harus di apa ya, entah itu pegangan tangan untuk menguatkan, untuk merasa dikuatkan gitu, atau misalnya butuh untuk dirangkul ya, butuh untuk dipeluk gitu ya ketika eh, sedih gitu ya, atau ketika bahagia pun berharapnya bisa sharing berpelukan gitu ya, atau mencium kening gitu ya, dan seterusnya. Oke, sedikit ya yang physical touch. Oh, ada 3. Ya, biasanya tipikal ini agak susah untuk LDR ya, long distance relationship, karena dia butuhnya itu secara fisik ya. Jadi ketika ada masalah dia pengen nggak bisa cuma lewat teleponan gitu ya, tapi benar-benar bagaimana pasangannya menguatkan dia ya, menguatkan itu dengan cara entah eh, menghapus air mata atau mungkin megang tangannya untuk menguatkan atau misalnya dipeluk, puk-puk gitu ya, pundaknya, bahunya gitu ya. Ini tipikal yang eh, physical touch. Oke, terima kasih ya sudah boleh untuk menghilangkan raise hand-nya. Oke, berikutnya act of service, tindakan nyata. Nah, ini tipikal yang kalau misalnya kamu sayang, kamu bantuin aku kesulitan, aku butuh kamu pikirin gimana solusinya. Ketika aku sakit, kamu datang nganterin aku ke dokter, ketika aku butuh, kamu mau nganterin aku kemana-mana, gitu ya. Ini yang suka tindakan nyata ya. Jadi kalau kamu sayang, kamu bantuin aku. Kamu apa namanya? Ya misalnya kalau suami ya bantuin beresin rumah gitu ya, bersih-bersih, cuci piring gitu ya. Ini kalau istrinya love language-nya acts of service, pasti dia pengennya suaminya melakukan tindakan nyata gitu, nggak cuman bualan, nggak cuma kata-kata. Oke, lumayan banyak juga ya. Oke, untuk saat ini masih yang terbanyak acts of service ya. Jadi orang yang memang tindakan nyata. Oke, ya terima kasih ya. Terakhir ini tipikal yang receiving gifts. Kalau kamu sayang, aku ulang tahun, kamu harus kasih kado. Bukan matre ya, tapi dia karena dia nggak menuntut yang mahal gitu ya, tapi
cuman mau lihat si orang ini itu mau berjuang nggak sih gitu untuk nyenengin dia gitu ya. Entah itu traktir makan atau misalnya kasih kado gitu ya. Jangan sampai ada hari ulang tahun pasangan yang kemudian pasangannya ini lupa ngasih kado. Nah, ini bahaya nih untuk yang love language-nya receiving gifts ya. Tiba-tiba pasangannya lupa ngasih kado ketika dia ulang tahun gitu ya. Atau lupa ngasih kado ketika misalnya dia wisuda gitu ya. Jadi dia nggak cuman butuh ucapan selamat gitu ya, selamat ya sudah di wisuda gitu. Atau misalnya dia nggak cuman butuh kamu pasangannya datang gitu ya, menyediakan waktu untuk datang ke acara wisudanya. Tapi dia berharap bawa sesuatu, bawa kado, bawa bunga gitu ya, minimal. Bawa sesuatu lah, oke. Paling sedikit ya kayaknya. Oke, terima kasih. Ya, berarti kurang lebih sudah tahu ya tipikal dirinya itu sebenarnya tipe love language yang dia harapkan atau dia itu inginkan, atau ketika dia ada pasangan tuh dia akan seperti apa menyampaikan love language untuk pasangannya, itu tadi sudah masing-masing sudah tahu ya. Oke, berikutnya, oke, ini kembali. Apakah sudah muncul kembali di layar? Sudah. Sudah ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini manfaat mengenal love language. Tadi kan manfaat love language ya. Nah, sekarang ini manfaat bagaimana apa manfaatnya kalau misalnya kita jadi sudah tahu ya love language kita apa, dan kemudian kalau kita sudah tahu juga love language dari orang yang kita sayangi atau pasangan atau keluarga atau teman yang kita pengen sayangi tadi itu love language-nya apa. Nah, ternyata itu bisa memahami pasangan dengan lebih baik. Jadi kalau kita misalnya tahu ya jenis-jenis love language, kita jadi bisa memahami bagaimana perbedaan dan persamaan dari ekspresi cinta kita dan orang. Ada kalanya kita itu ketika melihat sesuatu itu memang jangan hanya dari perspektif kita ya. Dalam artian, menurut saya orang itu kalau dia cinta itu dia selalu menyediakan waktu. Misalnya ya, itu kan menurut saya ya. Jadi saya mempersepsikan bahwa orang itu ketika dia cinta sama saya, dia harusnya menyediakan waktu. Dan saya pun untuk orang yang saya cintai, saya akan menyediakan waktu gitu ya. Tapi bisa jadi pasangan kita itu love language-nya bukan quality time. Cara dia mengungkapkan cintanya bukan dari waktu yang dia berikan, tapi misalnya dari sentuhan fisik tadi ya, atau misalnya dia tipikal yang ngasih hadiah gitu ya. Jadi ketika dia tidak melakukan sesuatu sebagaimana ekspektasi kita, itu bukan karena dia nggak cinta sama kita, gitu ya. Tapi karena bahasa cinta yang kita punya dengan bahasa cinta yang dimiliki oleh pasangan kita itu berbeda. Jadi memang banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi itu adalah karena kita gagal untuk memahami bahwa sebenarnya pasangan kita itu bukan nggak cinta sama kita, tapi sebenarnya bahasa cinta dia itu berbeda dengan bahasa cinta yang kita punya, gitu ya. Menurut kita orang yang kalau cinta itu harusnya seperti ini. Tapi buat menurut pasangan kita bisa jadi kalau cinta itu bukan kayak gitu ya, tapi bentuknya lain lagi gitu bahasa cintanya. Makanya kalau kita misalnya paham bahasa cinta kita apa, dan kemudian kita paham juga pasangan kita itu bahasa cintanya apa, ini akan membantu kita untuk bisa memahami ya, bisa memahami pasangan dengan lebih baik. Kita bisa lebih menyikapi dan bisa lebih apa ya, jadi nggak banyak konflik gitu ya, karena kita paham, oh ya bukan karena dia nggak sayang sama saya, bukan karena udah nggak cinta lagi, tapi hanya karena kita beda dalam cara mengungkapkan sayangnya. Nah, kemudian ketika kita mengenal love language kita atau love language pasangan kita, itu akan mempermudah komunikasi. Jadi, ketika kita sudah tahu bahwa love language pasangan saya itu adalah receiving gifts, jadi dia merasa dicintai ketika dia menerima sesuatu ya, hadiah atau apa, ya udah, kita nggak usah menekan-neka lagi gimana caranya, kita nggak perlu bingung gitu ya, gimana cara membuat pasangan kita merasa bahwa dia dicintai gitu. Ya udah, kita udah tahu yang dia butuhkan apa, ya udah kirimin aja hadiah gitu ya, karena ya dia memang tipikal yang love language-nya
saving gifts gitu ya. Jadi kita bisa mengungkapkan rasa sayang kita dengan tepat ya, sesuai dengan apa yang diekspektasikan, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasangan kita atau orang yang kita cintai tadi, itu tanpa perlu menerka-nerka. Kita nggak perlu menerka-nerka kira-kira dia sukanya apa ya atau apa gitu ya. Enggak, kita udah tahu apa yang dibutuhkan oleh bahasa cinta yang dimiliki oleh pasangan kita gitu ya. Dan kemudian juga manfaat mengenal love language itu kita jadi bisa menjaga keintiman hubungan. Jadi membantu kita dalam mencintai orang lain dengan lebih baik gitu ya. Karena kita udah tahu nih apa yang mereka atau pasangan kita harapkan gitu ya. Jadi lebih bisa long last time ya, long last time hubungannya bisa sampai jangka panjang gitu ya, karena bisa saling memahami. Dan kemudian juga membangun empati dalam hubungan. Jadi kita ketika tahu bahwa sebenarnya masalah di hubungan kita itu adalah hanya ada perbedaan love language gitu ya. Jadi kita bisa lebih berempati gitu. Kita bisa lebih memahami dan menghargai perbedaan dari ekspresi cinta kita dan orang. Jadi kalau misalnya pasangan kita misalnya lagi wisuda nih, dan kita berharap pasangan kita itu bawa bunga, bawa boneka misalnya ya, tapi ternyata dia nggak datang dengan bunga dan boneka gitu ya. Nah itu kita bisa mengecek lagi ya, kalau kita memahami pasangan kita, oh berarti karena memang dia love language-nya nggak di sana ya, tapi dia benar-benar mengupayakan untuk hadir, quality time. Dia benar-benar datang dengan ucapan yang tulus gitu ya, ucapan selamat yang tulus gitu. Dia benar-benar hadir di sana gitu ya, sehingga kemudian kita bisa paham bahwa sebenarnya bukan karena dia nggak cinta, tapi cara dia love language yang dia punya aja yang berbeda dari ekspektasi yang kita harapkan gitu. Dan kemudian dengan mengenal love language itu kita jadi membuat pasangan merasa dihargai gitu ya. Pasangan merasa dihargai dan disayangi ketika bahasa cinta yang diterima itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu ya love language dari pasangan kita apa gitu, kita tidak memaksakan untuk pakai love language kita gitu ya, tapi kita menyesuaikan dengan love language-nya pasangan kita sehingga kemudian dia merasa dicintai gitu ya, dan kemudian menjalin hubungan yang sehat. Jadi ketika kita saling terbuka gitu ya dalam perbedaan ekspresi bahasa cinta ya, kita bilang bahwa saling terbuka dalam artian aku tuh merasa dicintai kalau kamu seperti ini nih gitu ya. Nah, tapi ingat lagi bahwa dalam sebuah hubungan itu kan timbal balik ya kedua belah pihak. Jangan hanya kita saja yang kita mau pasangan kita tahu kita love language-nya apa. Tapi kita juga harus tahu, harus mencari tahu dan harus menanyakan ya buat pasangan kita itu dia akan merasa dicintai kalau kita melakukan apa untuk dia. Kalau kita seperti apa ke dia. Jadi harus saling terbuka kedua belah pihak gitu ya. Terkait dengan ekspektasi ya masing-masingnya gitu ya, akan merasa dicintai kalau seperti apa gitu. Nah sekarang gitu ya, gimana sih caranya kita menghadapi love language yang berbeda? Kalau misalnya love language kita dan love language pasangan itu berbeda gitu ya. Yang jelas ya kita tidak perlu mempunyai bahasa cinta yang sama untuk bisa bertahan dalam sebuah hubungan. Jadi memang secara teori pun ya tidak selalu bahwa hubungan itu akan langgeng atau bertahan lama gitu atau akan berkualitas kalau misalnya kedua pasangan ini tuh saling punya bahasa cinta yang sama. Enggak ada ya. Jadi meskipun bahasa cinta kita berbeda ya antara dua pasangan tadi ini, itu tetap bisa aja hubungannya lancar-lancar aja gitu ya. Selama ya masih ada komunikasi yang baik dan kompromi, maka semua akan baik-baik saja. Bagaimana ya, kita harus terbuka gitu ya. Saya itu tipikal love language-nya gini. Saya itu kalau saya sayang, saya akan seperti ini nih. Gitu. Dan kita juga kalau pasangan kita mau menerima gitu ya dengan love language kita. Jadi misalnya nih, saya nggak ketika menyampaikan cinta itu saya nggak melalui hadiah gitu ya. Misalnya ya, saya bilang gitu ke pasangan saya. Selama pasangan saya bisa memahami dan menerima gitu dengan love language kita, saya cuma bisa menyediakan waktu
atau misalnya saya hanya bisa jadi orang yang selalu ada ketika kamu butuh gitu ya. Tapi nggak bisa berikan hadiah, tapi kalau kamu butuh pertolongan atau bantuan gitu ya, aku akan ada setiap kamu butuh misalnya. Nah, selama itu bisa dikompromikan gitu ya, dan si pasangan tadi bisa menerima gitu ya, ya maka dia akan langgang-langgang saja. Gitu. Beda lagi kalau misalnya ternyata memang dari pasangannya memang pengen love language-nya itu ya giving something ya, receiving gift gitu ya, terima hadiah gitu ya. Kalau kamu nggak pernah ngasih aku apa-apa, aku merasa nggak dicintai gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya berarti memang tidak bisa dilanjutkan hubungannya ya. Kalau memang sudah tidak bisa dikompromikan. Tapi sebenarnya berbeda language, love language itu hal yang lumrah gitu ya, dan bisa saja terjadi, dan banyak pasangan yang tetap langgeng meskipun love language-nya berbeda, asalkan selama ada komunikasi yang terbuka dan dikompromikan gitu ya. Dan kemudian cobalah untuk mengenali diri sendiri dulu, dan kemudian cari tahu apa bahasa cinta yang kita miliki. Dan itu sehingga kemudian kita juga bisa mengkomunikasikan ke pasangan gitu ya. Jangan sampai kita sendiri itu nggak tahu sebenarnya akunya tuh pengennya apa gitu ya. Sebenarnya saya tuh love language saya apa sih? Nah, makanya jadi yang pertama kita lakukan itu adalah harus mencari tahu dulu. Kita mengenali diri sendiri dulu. Saya itu tipikal love language yang mana. Jadi sehingga kemudian saya akan merasa dicintai ketika saya menerima perlakuan apa dari pasangan, dan kemudian saya itu kalau mencintai seseorang, saya akan melakukan apa untuk dia gitu ya. Kemudian ya setelah mengenali diri sendiri, baru kita komunikasikan nih dengan pasangan ya, untuk kemudian kita cari solusi atau belajar berkompromi kalau misalnya ternyata ada perbedaan gitu ya. Jika sudah mengetahui bahasa cinta pasangan, ya maka kalian akan lebih mudah untuk menghargai cara pasangan dalam menunjukkan atau mengekspresikan kasih sayangnya. Jadi ketika sudah tahu ternyata pasangan saya bahasa love language tipikalnya adalah ini, sehingga kemudian ketika dia tidak sesuai dengan harapan saya, itu sebenarnya bukan karena dia nggak cinta, tapi memang love language dia yang berbeda dengan saya, gitu ya. Jadi itu manfaatnya. Dan ini yang terakhir ya, karena waktu saya juga sudah habis kayaknya 16.35. Ini love language di berbagai konteks, di keluarga misalnya ya. Kalau word of affirmation ya, sering mengucapkan kata-kata positif seperti kamu penting bagiku ya. Misalnya kita bilang sama apa ya, sama anak ya, misalnya kalau punya anak, kamu tuh penting buat mama gitu ya. Kamu tuh seseorang yang paling berharga buat mama gitu ya. Itu word of affirmation. Jadi kita menyampaikan cinta kita melalui kata-kata gitu ya. Atau misalnya pada pasangan gitu ya, kita bilang aku sayang kamu, aku cinta sama kamu gitu ya. Kemudian kalau ke teman gitu ya, jangan lupa untuk ngucapin terima kasih. Terima kasih ya, kamu udah bantuin aku gitu ya. Itu kita menyampaikan cinta lewat kata-kata gitu ya. Kemudian juga bisa lewat quality time dengan keluarga, misalnya meluangkan waktu berlibur bersama keluarga gitu ya, atau makan bersama keluarga. Intinya ada waktu-waktu yang kita sediakan untuk dihabiskan bersama keluarga. Itu juga bentuk cinta, ya, bentuk bahasa cinta kita kepada keluarga. Misalnya juga dengan pasangan ya, kita meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan pasangan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau cerita apa gitu, kita dengerin obrolannya gitu ya. Karena bisa jadi memang pasangan kita itu quality time tipikalnya ya, sehingga kemudian kita harus menyediakan waktu untuk mendengarkan curhatannya. Kemudian juga kalau dengan teman misalnya bisa jalan-jalan bersama dengan teman, nonton bareng, makan bareng gitu ya. Kemudian kalau untuk physical touch bisa juga dengan berikan pelukan hangat saat menyambut di rumah gitu ya, ketika ketika seorang ibu ya, ketika anaknya pulang, anaknya dipeluk gitu ya, dirangkul gitu. Kemudian juga pasangan ya, misalnya kita gandeng tangan pasangan kalau lagi jalan keluar bareng gitu ya, tangannya digandeng gitu ya. Atau misalnya dengan teman ya, kita merangkul ketika misalnya mau menyemangati, tepuk-tepuk pundaknya gitu ya. Atau dielus-elus gitu ya, apa namanya, rambutnya gitu ya, atau apa gitu, yang kemudian yang penting kedua belah pihak merasa nyaman gitu ya. Itu kata kuncinya. Dan kemudian act of service ya,
Artinya kita melakukan sebuah tindakan nyata, ya kalau di keluarga misalnya ya bantu bersihkan rumah, bantu cuci piring gitu ya, bantu pekerjaan di rumah gitu, atau itu juga bentuk cinta ya, bahasa cinta. Atau misalnya kepada pasangan ya kita mengantarkan pasangan ya, ketika misalnya butuh diantarkan ke dokter, butuh diantarkan nge-mall gitu ya, pergi ke mall ya udah act of service ya, memang kayak melayani gitu ya, kita benar-benar menjadikan dia ratu atau raja gitu. Kemudian ketika di teman ya kita bantu teman yang kesulitan gitu ya. Kemudian juga receiving gifts ya, kita berikan kue ulang tahun misalnya saat ada anggota keluarga yang berulang tahun atau bikin surprise gitu ya. Kemudian juga untuk pasangan kita berikan hadiah ya saat anniversary atau saat hari jadi gitu ya, peringatan hari jadinya. Atau misalnya pada teman ya ketika kita memberikan hadiah untuk teman yang berulang tahun atau ketika teman ada yang wisuda gitu dan seterusnya. Ini contoh-contoh gitu ya bahasa cinta yang ditampilkan oleh seseorang gitu sesuai dengan konteksnya. Oke, ya kurang lebih itu ya untuk materinya. Silakan kalau ada yang mau lanjut ke sesi tanya jawab ya. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Bu Reza. Nah, untuk sesi yang pertama saya beri kesempatan untuk 2 penanya terlebih dahulu ya. Boleh raise hand atau tanya di kolom chat. Oh, ini sudah ada dari Kak Rahma Aziza Arfani. Boleh. Terima Untuk kasih Kak kesempatannya. Iya. Baik, ini langsung saja ditanyakan Kak. Iya, boleh Kak. Terima kasih Kak. Izin bertanya Ibu, apakah love language itu sesuatu yang dinamis atau sesuatu yang statis ya Bu? Misalkan apakah mungkin seseorang itu bisa memiliki double love language atau mungkin lebih? Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ya, menarik ya pertanyaannya. Ya, sebenarnya kalau dari yang tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan proses pembentukan love language itu kan memang bisa dipengaruhi oleh masa lalu dan masa kini juga, bisa dari orang tua, bisa juga dari orang terdekat atau dengan pasangan. Jadi memang sesuatu yang sifatnya bisa saja dinamis gitu ya. Jadi awalnya mungkin saya tipikal love language yang apa namanya yang pertama ya, yang word of affirmation ya, karena selama ini di keluarga saya cinta itu harus diungkapkan. Jadi misalnya ketika saya melakukan sesuatu yang misalnya saya kayak orang tua ngasih ke anaknya ya biasanya, wah kamu hebat ya nak, gitu kan. Kita mengapresiasi anak ya, itu kan yang sering sekali kita temui ya. Jadi bahasa cinta yang disampaikan oleh seorang tua kepada anaknya melalui kata-kata gitu ya, dengan pujian gitu ya. Sehingga kemudian anaknya itu dalam pertumbuhannya dia merasa bahwa ketika orang itu sayang sama saya, dia akan memuji saya atau mengapresiasi saya gitu ya. Nah, bisa saja nanti dalam prosesnya gitu ya, dia ketemu dengan orang atau pertama kali dia punya pacar, pacarnya itu tipikalnya bukan yang word of affirmation gitu ya, tapi mungkin pacarnya itu tipikal yang quality time. Sehingga kemudian di apa ya, dia kayak berusaha untuk menyesuaikan ya dengan pasangannya tadi, sehingga kemudian akhirnya dia ketika mau mengungkapkan cinta itu dia menyampaikan dengan quality time tadi. Jadi dia menyediakan waktu bersama dengan apa namanya pasangannya tadi ya, dengan pacarnya tadi. Jadi itu bisa saja gitu ya terjadi perubahan karena balik lagi memang love language ini itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor ya, bisa dari pengalaman masa kecil gitu ya, bisa dari terbentuk dari masa lalu, terbentuk dari masa sekarang gitu, tergantung dari mana yang memang kuat-kuatan gitu ya, dan dia apa namanya pasti ada unsur-unsur dari internal dari dirinya sendiri juga ya, mungkin ada kepribadian dia yang memang
atau nilai atau value yang dia punya, yang kemudian akhirnya dari 5 itu mana yang kemudian dia paling bisa atau yang dia paling mungkin muncul gitu bahasa cinta yang dia gunakan, seperti itu. Dan sebenarnya juga tadi itu ketika mengukur tadi ya yang 5 tadi dan hasilnya keluar 1, itu bukan berarti bahwa kita tuh cuma 1 itu aja, enggak. Itu yang paling dominan sebenarnya, paling dominan. So apakah mungkin ini sambil menjawab di chat ya, karena apakah mungkin kita punya lebih dari 1 love language? Itu bisa saja gitu ya. Tapi memang ada yang paling dominan gitu ya. Kita bisa saja campuran antara quality time dengan service act, bisa aja gitu ya. Jadi nggak cuman waktu ya, kita nggak cuman pengen ada waktu yang disediakan untuk kita, tapi kita juga butuh ada tindakan nyata yang kemudian dia si pasangan lakukan gitu ya untuk kita gitu. Jadi itu bisa-bisa saja seperti itu. Cuman memang nanti jadi yang tadi itu cuma mengukur dominansnya. Kita dominannya itu kemana sih sebenarnya. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita sudah di satu tipe, berarti kita nggak bisa di tipe lain. Enggak seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih Saya Ibu. kembalikan. Iya, sama-sama. Ini ada dari kolom chat. Apa saya bantu baca, Bu? Ini love language-nya itu ketika pada suatu hubungan sudah berlangsung beberapa waktu selama 7-10 tahun menikah atau pacaran. Apa love language dari seseorang itu atau pasangan itu akan tetap sama atau bisa berubah? Atau apakah ada perbedaan love language ketika sudah memasuki waktu berpasangan yang lama? Ya, ya baik. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Ya, menurut saya itu memang akan ada mungkin saja pada titik tertentu itu akan berubah gitu ya. Misal saja mungkin di awal-awal itu di awal hubungan ya physical touch itu menjadi sesuatu yang penting ya. Tapi kemudian setelah menempuh hubungan pernikahan atau hubungan yang udah lama gitu, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Kemudian ada perubahan nih dari pasangan kita kayak atau dari diri kita sendiri gitu ya. Yang dulu itu kita sangat physical touch banget, tapi kemudian kesini itu kayaknya bukan physical touch, tapi kita malah lebih merasa dicintai kalau ada aksi nyata gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Makanya kemudian yang mengenali proses introspeksi diri, mengenali pasangan itu memang satu hal yang nggak bisa satu waktu aja gitu ya. Jadi kalau misalnya saya merasa saya sudah sangat memahami pasangan saya gitu ya untuk saat ini gitu ya. Tapi 5 tahun lagi bisa jadi mungkin love language yang dia udah berbeda gitu. Makanya kemudian kita perlu untuk selalu komunikasi ya, menjalin komunikasi dan selalu terbuka gitu ya. Jadi setiap ada hal yang berubah, misalnya kan ada perasaan bosan ya dengan love language yang sama gitu ya, sehingga kemudian kita pengen love language yang berbeda gitu. Itu sah-sah aja selama kita juga mengkomunikasikan secara terbuka gitu. Jadi memang kuncinya itu selalu di komunikasi ya. Supaya kita dan pasangan itu sama-sama tahu ekspektasi kita terhadap pasangan, kita tahu ekspektasi pasangan kita terhadap kita, dan kita juga memberitahu kepada pasangan kita ekspektasi kita seperti apa untuk dia gitu ya. Nah sayangnya memang di proses ini itu ya kadang susah karena bisa jadi dari tipikal kita yang jaim ya nggak pernah mau menyampaikan sesuatu secara terbuka dan berharap tuh pasangan kita yang nebak gitu kita maunya apa. Nah ini kan agak susah ya, dimana kita nggak mau secara eksplisit bilang kamu tuh kalau aku ulang tahun harusnya kamu beliin aku kado gitu ya. Kita merasa kayak jaim gitu ya, nggak pengen jangan sampai lah nanti aku dikira matre atau apa gitu ya. Kemudian kita menahan-nahan gitu ya. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang
harusnya kita sampaikan secara terbuka supaya pasangan kita juga nggak menerka-nerka sebenarnya kita maunya apa gitu ya, dan akhirnya dia lebih bisa tahu. Jadi gimana caranya dia memenuhi ekspektasi kita kalau sementara kita aja nggak pernah menyampaikan apa yang kita ekspektasikan dari dia gitu ya. Jadi memang dalam sebuah hubungan itu memang komunikasi ya, komunikasi itu menjadi hal yang sangat menentukan gitu ya kualitas dari sebuah hubungan gitu ya. Bagaimana kita bisa secara terbuka gitu ya menyampaikan ekspektasi kita gitu ya, atau apa yang kita harapkan dari pasangan kita gitu, dan kemudian juga kita secara terbuka gitu ya mendengarkan juga dari pasangan kita itu sebenarnya berharapnya kita seperti apa gitu ya, bahasa cintanya seperti apa gitu, dan kemudian sehingga kemudian ya kedua belah pihak itu sama-sama tahu gitu ya. Jadi kalau ditanya ya apakah dalam usia pernikahan gitu, dalam usia hubungan tertentu akan ada perubahan, menurut saya mungkin saja gitu ya. Apalagi dalam hubungan yang jangka waktu lama ya, kita menghabiskan waktu cukup lama nih, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dengan orang yang sama, tinggal dalam satu rumah gitu ya. Jangan sampai kita sampai tidak mengenali gitu ya, tidak mengenali. Kalau kita sudah mulai merasa kayaknya ada yang berubah ya dari pasangan saya, itu nggak apa-apa, kita komunikasikan aja gitu ya. Apakah dia memang berharap ada perubahan ekspektasi gitu ya dari dia terhadap kita gitu, dan kemudian kalaupun kita merasa kita juga berubah gitu ya, kita sampaikan juga perubahan di kitanya apa gitu ya, sehingga kemudian bisa saling apa namanya belajar gitu ya, belajar dari kedua belah pihak untuk belajar untuk saling memahami dan menerima gitu ya, menerima pasangan kita gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu ya untuk pertanyaan yang lewat chat. Baik, semoga bisa dipahami. Karena waktunya tinggal 10 menit lagi, saya beri kesempatan untuk 2 pertanyaan lagi nih. Boleh raise hand atau oh ini sudah ada di kolom chat. Boleh saya bantu bacakan? Ya, bisa. Bu, saya ingin bertanya, apakah jika kita memiliki love language, misal act of service dari seorang sekitar kita, ketika kita dideketin sama cowok, lalu dia memberikan love language act of service, contohnya kayak dia bukain pintu mobil, bukain botol minuman, mikirin kita kenalan yang nggak deket ke jalan raya, tapi ketika kita mendapat itu semua, kita malah menganggap hal itu menjadi bare minimum karena bisa mendapat love language love language tersebut. Tolong penjelasannya. Baik, dari Kak Riza nih. Oke, baik. Ya, ini pertanyaannya agak complicated ya. Jadi pertama itu memang kalau dari pertanyaan ini ya, jadi memang ketika kita menerjemahkan ya, ini supaya kita jangan GR juga ya, rasa yang misalnya kita merasa, kan seringnya terjadi di sana ya, misalnya kita ngerasa ketika orang lain melakukan sesuatu itu sebenarnya dia karena dia cinta atau gimana sih gitu ya. Pasti kan ada misalnya perasaan di mana kita mulai berpikir dia seperti itu apakah karena dia cinta sama saya ya, dan kita mulai menebak-nebak nih. Nah, dalam satu hubungan gitu ya, makanya kalau menurut saya ya di awal itu ya pasti harus, ini balik lagi ke masing-masing individu ya. Ada individu yang memang itu butuh penegasan lewat kata-kata gitu. Jadi kalau memang jadian itu ya udah ada kata-kata aku sayang kamu gitu ya, jadiannya gitu, atau mulai pacarannya gitu ya, karena butuh sesuatu yang pasti lewat kata-kata gitu ya.
Tapi juga ada yang mungkin pas jadiannya itu nggak pakai gitu ya, nggak pakai acara nembak-nembak gitu ya, nggak pakai acara pakai kata-kata gitu ya, tapi lewat perbuatan dan kemudian akhirnya sampai sama tahu. Tapi memang perlu digarisbawahi dalam hubungan tersebut ya pasti kan kita perlu sesuatu yang pasti ya. Ini kita memang udah hubungan pacaran gitu ya, dalam ikatan memang dalam artian kita sama-sama sayang dalam sama-sama cinta gitu ya, atau sebenarnya cuma kita sepihak aja gitu yang merasa kayaknya dia sayang sama kita dan kita lebih tapi sebenarnya enggak gitu, bagi dia enggak sebenarnya apa yang dia lakukan itu ternyata dia lakukan ke semua cewek gitu ya. Ini juga harus hati-hati gitu. Jadi dalam apa ya, mempersepsikan apa yang dilakukan orang lain untuk kita gitu ya, kita harus benar-benar cermat nih, jangan sampai kita kegeeran duluan gitu ya, kan rasa itu karena di kacamata kita kalau dia seperti itu berarti dia cinta nih sama kita gitu ya, padahal sebenarnya belum tentu, bisa jadi bahasa cinta dia bukan bahasa cinta yang akan diterapkan untuk di konteks pasangan, bukan yang seperti itu gitu, tapi hanya sebatas teman aja gitu ya. Nah kalau yang di kasus yang diceritakan ditanyakan di chat ini itu malah ini ya konteksnya dia si individu ini, ya, ini mudah-mudahan saya nggak salah menangkap ya pertanyaannya. Jadi dia merasa selama ini love language yang diberikan oleh orang-orang di sekitar dia itu adalah dengan act of service gitu ya. Nah, kemudian ketika ada cowok juga memberikan love language act of service ke dia gitu ya, itu dia merasa nggak ada bedanya gitu sama yang lain ya, karena selama ini juga orang lain udah melakukan hal yang sama gitu ya love language-nya. Nah mungkin ini yang perlu saya tegaskan, yang saya perlu sampaikan lagi ya, love language yang disampaikan seseorang ya tadi kan ada beberapa konteks ya, di keluarga, teman, pasangan, bisa jadi itu berbeda. Jadi si individu itu bisa jadi kalau ke keluarga dia lebih ke quality time, kalau ke pasangan physical touch, kalau ke teman word of affirmation, itu bisa saja. Jadi dia bisa saja ketika mau mengekspresikan bahasa cintanya itu ketika di keluarga dia akan menggunakan bahasa cinta yang berbeda dengan ketika dia di pasangan atau di teman. Gitu ya. Jadi tidak harus selalu sama gitu ya. Di apa kalau misalnya dia tipikal quality time berarti di semua konteks dia akan quality time, enggak seperti itu ya. Jadi bisa saja dia balik lagi gitu ya, kalau di keluarga dia pengennya gimana, kalau di teman gimana, kalau dengan pasangan gimana. Nah sebenarnya gitu ya, kalau misalnya tadi ya dia kita punya teman dan kemudian dia memberikan love language act of service terhadap kita, ya kita harus pastikan dulu ini dia love language-nya dalam artian dia menganggap kita teman gitu ya, atau love language sebagai pasangan gitu ya, akan dia jadikan pacarnya misalnya ya. Nah itu juga harus clear gitu ya, karena kan ini kan kita bahas love language itu kan di bahasan ini kan tidak hanya terkait dengan love language pasangan ya, tapi love language yang dalam pertemanan gitu ya, keluarga gitu ya. Tinggal nanti apa namanya pasti ada batasan-batasannya ya gitu ya. Kalau physical touch-nya teman dengan physical touch-nya pasangan pasti kan agak berbeda gitu ya. Nggak mungkin sama gitu, apalagi kalau temannya ternyata teman lawan jenis gitu ya, nggak mungkin kan gandengan tangan gitu ya. Padahal sebenarnya nggak pacaran gitu ya, misalnya nggak ada bukan pasangan gitu, cuma teman aja gitu ya. Bisa jadi physical touch-nya ya bukan yang gandengan tangan gitu ya, tapi yang lain gitu. Misalnya apa namanya, kan ada tuh yang suka nepuk-nepuk gitu ya, kalau ngomong sambil nepuk gitu ya. Bisa jadi itu kan bentuk physical touch, bentuk apa ya, rasa sayang atau dekat sama teman itu ya dia salurkan dengan tadi itu, dengan physical touch tadi. Seperti itu. Jadi jika kita mendapat itu semua, kita malah menganggap hal itu menjadi bare minimum. Karena biasa mendapatkan love language tersebut.
Iya, jadi memang apa namanya balik lagi ya. Jadi ada keterbukaan dari kedua belah pihak sih sebenarnya itu yang menjadi kunci gitu ya. Dan makanya orang juga biasanya kan akhirnya ketika misalnya nih dia menerima perlakuan istimewa dari lawan jenisnya gitu, dia akan pengen mencari jawaban perlakuan istimewa ini, bahasa cinta yang dia terima ini adalah bahasa cinta yang disampaikan oleh si orang tersebut sebagai teman gitu atau sebagai pasangan gitu ya. Itu makanya kemudian ya akhirnya butuh kejelasan status gitu ya. Sebenarnya ini masih dalam hal bahasa cinta, dalam hal pertemanan gitu ya, atau sebenarnya sudah ke hubungan lawan jenis gitu ya, ke arah pacaran gitu atau pasangan gitu ya. Itu yang kemudian juga perlu diperhatikan menurut saya gitu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Tinggal satu kesempatan lagi nih. Boleh raise hand atau langsung bisa di kolom chat. Karena waktu tinggal 2 menit lagi nih. Iya, sama-sama. Baik, dari teman-teman apa tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, mungkin saya Kalau memang meng-highlight ini ya, beberapa bagian aja ya. Oke. Eh, apa Oke. namanya dalam love language gitu ya. Jadi memang sebenarnya kan love language itu adalah bahasa yang kita gunakan ya, kita mengekspresikan rasa sayang kita itu seperti apa gitu ya. Penting untuk masing-masing kita itu menyadari sebenarnya kita tipikal yang mana gitu ya. Ketika mengekspresikan perasaan sayang, saya itu tipikalnya seperti apa. Dan kemudian juga ketika sudah punya pasangan atau ada orang terdekat gitu, ketika teman gitu pun jangankan pasangan ya, misalnya teman ya. Kadang mungkin kita merasa teman kita itu kok kayaknya dia nggak akrab gitu ya sama kita gitu. Padahal kita ekspektasinya harusnya pas ulang tahun kemarin tuh harusnya dia ngucapin selamat gitu ya. Pas ulang tahun kemarin harusnya dia bikin surprise untuk aku, tapi kok nggak ada gitu ya. Nah, bisa saja memang eh, cara mengungkapkan sayangnya dari teman-teman kita ini berbeda gitu ya. Atau memang dia belum sebesar itu sayangnya sama kita gitu ya, bisa juga gitu ya. Jadi yang namanya mengekspresikan rasa sayang berarti kan yang hanya diekspresikan ketika dia memang sayang gitu ya. Jadi bisa saja ya mungkin karena memang belum sesayang itu gitu ya sama kita. Yang penting ada keterbukaan gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, pertama dalam hubungan yang udah pasangan gitu ya, dan kemudian kita merasa tidak dicintai gitu ya. Nah itu jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Pasangan saya sudah nggak sayang atau nggak cinta gitu ya. Bisa jadi hanya karena cara dia menyampaikannya yang berbeda gitu dengan yang kita harapkan seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, karena sudah waktunya menunjukkan pukul 5 sore, jadi sebentar. Baik, apakah dari Bu Reza sendiri sudah cukup untuk pemaparan materinya? Kalau sudah Dari cukup, saya sudah cukup ya. Terima kasih. baik. Terima kasih Bu Reza untuk pemaparan materi tentang love language-nya.
Untuk selanjutnya, untuk sesi absensi atau evaluasi bisa diisi melalui link yang sudah dikirimkan di kolom chat. Untuk Bu Reza, apa mau ngasih kata-kata terakhir untuk penutupan sore ini? Ya, mungkin lebih kepada yang pertama ya, kita makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita kalau kita merasa kita pengen dicintai, disayangi, itu sesuatu yang wajar ya, karena memang pada dasarnya manusia itu memang makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dan kita memang punya kebutuhan akan rasa sayang dan rasa cinta. Dan kemudian ya, sebelum kita tadi ya, tentunya kita tidak hanya berharap orang itu sayang atau cinta sama kita, tapi kita juga harus belajar untuk bisa menyampaikan rasa sayang kita kepada orang-orang di sekitar, yang mulai dari keluarga, orang terdekat kita. Kalau misalnya sama ini kita merasa terlalu mencintai diri sendiri, fokus tuh pada diri sendiri saja ya. Nah, mungkin sudah saatnya kita juga melihat jangan-jangan keluarga kita gitu ya juga butuh gitu ya, dan eh, kita mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan rasa cinta kita gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara yang tepat. Dan kemudian juga ketika kita menerima ekspresi cinta dari orang lain, itu kita juga belajar untuk menghargai gitu. Kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, kita belajar untuk menghargai. Mungkin memang cara dia mengekspresikan cintanya dengan seperti itu gitu ya. Jadi kita juga belajar untuk menerima perbedaan dalam mengekspresikan rasa cinta dan sayang tadi dari orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Mungkin itu saja ya penutupnya. Saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Bu Reza untuk kesempatannya dan ilmunya pada sore hari ini. Untuk pengisian link absensi dan evaluasi saya kasih sampai pukul 5.15. Ya. Mohon untuk mengisi dengan benar karena nantinya sertifikat akan langsung dikirim melalui link evaluasi. Dan tadi ada yang tanya ya, untuk materi nanti akan dikirimkan melalui grup ya. Nanti tetap akan dikirim.